Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah karya dari Syekh Al-Allamah Kiai Haji Ali Maksum. Al-Misalur Rabi'u, pembahasan yang keempat, halaman 24. Al-Misalur Rabi'u, pembahasan yang keempat, contoh yang keempat. At-Tarawihu, yaitu terkait dengan tarawih. Pembahasan yang keempat ini terkait dengan pembahasan mengenai tarawih. Persoalan tarawih ini beliau katakan juga terjadi khilaf. Ada perbedaan pendapat yang tidak seyogianya kita juga bertengkar terkait dengan ini. Namun menurut Imam Syafi'i, bahkan menurut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, 4 mazhab nih Ahli Sunnah wal Jamaah, semuanya sepakat bahwa tarawih itu isruna rok'atan, 20 rakaat. Jadi 4 mazhab semua sepakat. 4 mazhab ini sepakat. 20 rakaat. Wahia sunnatu ainin muakkadatun lirrijali wan nisa. Tarawih itu hukumnya sunnah ain muakkadah. Sunnah ain itu sunnah yang tidak bisa lepas dengan adanya orang yang sudah mengerjakan. Kalau sudah ada yang mengerjakan lain, kemudian kita lepas kesunahannya, itu namanya sunnah kifayah. Artinya, meskipun di musola udah ada yang taraweh, di yayasan udah ada taraweh, kita ini nggak gugur kesunahannya untuk melaksanakan taraweh. Itu namanya sunnah ain muakkadah, yang sangat dikuatkan. Jadi levelnya sama seperti sholat rawatib, sama levelnya seperti sholat tahajud, sholat duha. Dia termasuk muakkadah. Menu bagi siapa? Bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut 4 mazhab. Jadi 4 mazhab juga sepakat. Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab ini sepakat bahwa hukumnya tarawih itu sunnah ain muakkadah, dan itu rokaatnya adalah 20 rokaat. Wa tusannu fihal jama'atu ainan indas Syafi'iyah wal Hanabilah. Disunahkan berjamaah di dalam sholat tarawih ainan. Sunnahnya ini sunnah ain menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Hambali. Artinya menurut Syafi'i dan Hambali, kalau orang sholat tarawihnya nggak berjamaah, maka tidak mendapatkan pahala sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawih berjamaah itu sunnatan ainan, bukan sunnah kifayah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jadi kita kalau sholat sendirian, sholat taraweh, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali, itu nggak dapat apa-apa itu. Kenapa? Karena sunnahnya adalah berjamaah, sunnahnya ain. Berbeda dengan Al-Malikiyah. Mazhab Maliki mengatakan dia jamaah fiha mandubah. Kalau menurut Imam Maliki, sholat taraweh itu mandubah, berjamaah itu mandubah, dianjurkan. Jadi kalaupun dia sendiri sah dan mendapatkan pahala meskipun dianjurkan untuk berjamaah. Wal Hanafiyatu qalu, sedangkan mazhab Hanafi
mengatakan al jama'atu fiha sunnatu kifayatin li ahlil hayyi. Menurut Imam Abu Hanifah, sholat taraweh berjamaah itu sunnah kifayah. Artinya kalau di musola udah ada yang taraweh berjamaah, kita di rumah boleh untuk sholat sendirian. Tapi kalau di kampung nggak ada yang sholat taraweh berjamaah, maka nggak ada yang mendapatkan pahala taraweh. Menurut mazhab Hanafi. Jadi falaqoma ba'duhum saqata talabu anil bakin. Kalau sudah sebagian melaksanakan sholat sunnah taraweh berjamaah, maka kesunahan jamaah bagi yang lainnya sudah gugur. Nah sekarang kita mau pakai mazhab mana nih? Anda selama ini pernah nggak sholat taraweh sendiri? Ya sah sudah itu. Menurut Imam Syafi'i nggak dapat apa-apa itu. Nggak dapat apa-apa itu. Paling nggak berjamaah sama istri. Kalau dulu belum punya istri kalau dulu. Nggak punya istri. Ya, jadi nggak sah menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Waqad asbata sunniyataha al-a'immatu bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesunahannya tarawih itu telah tetap menurut para imam itu sebab perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah melaksanakan ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Syekhoni bahwasanya Nabi itu kharaja min jawfil laili layali min Ramadan. Nabi itu pernah keluar di tengah malam pada malam bulan Ramadan, yaitu salasun mutafarriqatun, 3 malam yang berbeda-beda, yaitu Lailatus Salis wal Khamis wasabi wal Istrin. Nabi itu pernah keluar untuk sholat itu di 3 malam yang berbeda-beda, malam ketiga, malam kelima, dan malam ke-27. Wa shalla fil masjidi wa shallan nasu bi sholatihi fiha. Nabi sholat tarawih di masjid, lalu kemudian masyarakat sahabat ikut bermakmum dengan Nabi di masjid. Wa kana yusolli bihim samana rakaatin. Saat itu Nabi sholatnya itu 8 rakaat. Ai bi arba'i taslimatin, yaitu dengan 4 salam kama yakti. Jadi 8 rakaat 4 salam, 2 rakaat 2 rakaat. Oh berarti Nabi sholat tarawih ini 22 cuma 8 rakaat dong. Padahal tadi ulama sepakat 20. Tapi Nabi sendiri melaksanakannya 8. Terusin ini, wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim. Nabi sama para sahabat kemudian menyempurnakan sisanya itu di rumahnya. Hatta tatimma isrina rakaatan, sampai sempurna 20 rakaat. Jadi Nabi 8 rakaat itu bareng bersama-sama, lalu kemudian nggak selesai. Nggak sampai cuma 8, pulang diterusin lagi sampai 20 rakaat. Apa alasannya? Nanti ada alasannya. Kenapa kok alasannya seperti itu, Nabi melakukan seperti itu? Nggak tahu dari mana sahabat ini Nabi ini melaksanakan sholat dilanjutin di rumah. Fakana yusma'u lahum azizun ka azizin nahl. Karena sahabat ini mendengar seperti desingan lebah. Jadi Nabi itu lagi kayak desingan lebah, lagi sholat, jadi kelihatan apa kedengeran. Suara-suaranya itu kedengeran. Nabi lagi sholat. Kan dulu kan rumahnya nggak kayak sekarang rapat-rapat. Jadi Nabi melakukan sesuatu di rumah juga kedengeran sama sahabat. Nah itu menunjukkan bahwa Nabi melaksanakan sholat 20 rakaat. Jadi ya 8-nya di rumah, di masjid, sisanya di rumah. Dari sinilah maka kemudian jadi nyata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sanna lahumut tarawih wal jama'ata fiha. Nabi mensunahkan sholat taraweh dan berjamaah di dalam taraweh. Akan tetapi Nabi tidak sholat dengan mereka, dengan para sahabat 20 rakaat. Seperti yang sudah terjadi alaihil amalu, seperti yang nanti akan dilaksanakan min ahdi sahabati wa man ba'dahum ilal an. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat dan orang setelahnya. Kalau Nabi sendiri, beliau itu cuma 8 rakaat berjamaah, lalu kemudian pulang lanjutin. Tapi nanti setelah Nabi Rasulullah wafat, para sahabat nggak melakukan itu. Nah para sahabat tetap 20 rakaat bareng-bareng berjamaah di masjid. Jadi jangan dipotong hadisnya. Kalau dipotong, oh kalau gitu 8 rakaat aja, habis itu pulang sholat sendirian gitu ya. Karena nanti ada alasannya ini gitu.
Apa alasannya? Walam yahruj, dan Nabi tidak keluar ilaihim pada mereka, pada para sahabat ini. Kenapa kok Nabi itu tidak tiap malam melaksanakan sholat taraweh, lalu kemudian tidak 20 rakaat sampai full Nabi melakukan itu? Khosyata antufroda alaihim kama suriha bi fi ba'di riwayah. Karena Nabi khawatir sholat taraweh ini difardukan kepada para umatnya. Kalau taraweh ini sholatnya difardukan, modar kita semua ini. Modar ini. Gitu ya. Kapan di baju lebarannya? Mau siang, udah pada panas gitu ya. Tapi itu sayangnya Nabi tuh. Sayangnya Nabi kepada kita, nggak maksain diri untuk melakukan itu. Kenapa? Cukup Nabi malapan, lalu kemudian pulang lanjutin. Dan tidak setiap malam Nabi melakukan itu. Kenapa? Karena takut nanti taraweh ini bisa dibikin fardu untuk kita ini umatnya. Karena alasan itu, maka ketika Rasulullah sudah wafat, tetap taraweh dilakukan setiap malam oleh para sahabat, dan itu bilangannya adalah 20 rakaat. Jadi alasannya seperti itu. Dalam sebuah riwayat yang lain dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, riwayat yang lain ini menjelaskan bahwa Rasulullah di tengah malam di bulan Ramadan keluar dari rumah lalu sholat di masjid. Kemudian masyarakat sahabat sholat juga bersama dengan Rasulullah. Lalu sampai pagi ini orang pada jamaah yatahaddasuna bizalik. Fa asbahu, maka pada pagi harinya yatahaddasuna bizalik. Masyarakat itu pada ngomong, pada ngobrol. Pada cerita, semalam habis sholat sama Nabi tuh. Di mana? Habis sholat Isya itu, bareng-bareng sama Nabi. Paginya nih, wa kasurun nasu fil laili saniyah. Maka pada malam kedua, ramailah orang. Malam itu ramai. Kenapa? Karena tahu Rasulullah semalam kita pada jamaah nih sama Rasulullah. Oh, kalau gitu nanti malam kita jamaah yuk sama Rasulullah. Maka malam kedua ini ramai orang. Fasolla wa sallu bisolatihi. Malam kedua jadi ramai. Terus falamma kanatil lailatus salisah, maka pas malam ketiga, malam besoknya lagi, kasuron nasu, orang udah pada berkumpul. Habis sholat Isya, semua orang berkumpul. Sahabat udah penuh. Hatta dokol masjidu ala ahli. Sampai penuh. Musola sampai ke pelataran. Yayasan full pokoknya. Full banget. Falam yahruj ilaihim. Tapi Nabi nggak keluar dari rumah. Diem aja nggak keluar. Kan Nabi rumahnya kan dempetan nih. Itu Nabi tetap aja di rumah itu. Kagak keluar. Padahal kalau Nabi pasti tahu banyak orang berkumpul, orang dempetan gitu. Kok sekarang kelihatan kan masjid ini. Nabi pasti tahu kalau di masjid ini orang udah beludak. Udah pengen ikut sholat. Tapi Nabi nggak keluar, diem saja. Itu hebatnya pemimpin tuh. Tidak kalau sedikit males, kalau rame makin ngelet. Enggak, ditahan sama. Nggak mau Nabi, nggak keluar. Sampai orang-orang ini deham-deham gitu. Kalau ada WA mungkin WA kali. Gitu. Kagak gitu. Nggak mau keluar Nabi. Sampai kapan? Hatta kharaja li sholatil fajri. Sampai Nabi kemudian keluar saat sholat subuh. Pas sholat subuh baru kemudian Nabi keluar. Falamma sholal fajro aqbala alaihim. Ketika sudah selesai sholat subuh, Nabi langsung menghadap ke para sahabat. Wa qala lahum, langsung Nabi bilang, innahu lam yukhaf ala sa'nikumul lailata. Tidak disamarkan kepadaku keadaan kalian malam itu. Saya tahu kalian semua itu pada kumpul semalam. Akan tetapi khositu antufroda alaikum sholatul lail fatajizu anha. Aku takut sholat itu nanti akan difardukan dan pasti kalian itu gak mampu kalau sholat taraweh difardukan. Kira-kira kalau difarduin mampu gak kita nih? Nggak mampu. Nabi tahu tuh. Segitunya Nabi tuh. Summatu fi Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu wafat. Dan urusan itu, sholat itu terus tetap terjadi sampai kepada khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada permulaan, pada awal khalifah Umar bin Khattab, ketika Abu Bakar ini wafat, ini masih tetap seperti itu. Tidak ada jamaah, tidak ada berjamaah tiap hari
di masjid itu, sholat taraweh. Sampai di permulaannya Sayyidina Umar, maka kemudian pas zaman Sayyidina Umar ini, Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat laki-laki dipimpin, diimami oleh Ubay bin Ka'ab, yang jamaah perempuan diimami oleh Sulaiman bin Abi Hasamah. Maka Sayyidina Umar ketika sudah jadi khalifah langsung mengumpulkan para sahabat, yang laki-laki sholat di sana diimami oleh Ubay bin Ka'ab, yang perempuan sholat di situ diimami oleh Sulaiman bin Abi Hasamah. Inilah awal mula dibiasakannya atau dilakukannya sholat taraweh setiap malam di masjid, di musola atau di tempat yang lain secara berjamaah. Apakah ada sahabat yang protes seperti itu? Wah, bid'ah ini, Nabi dulu nggak pernah melakukan seperti ini, bid'ah. Ternyata tidak. Bahkan Sayyidina Utsman saat itu mengatakan, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Allah mudah-mudahan mencahayai kuburnya Sayyidina Umar sebagaimana Sayyidina Umar sudah mencahayai masjid-masjid kita dengan kumpulnya para jamaah setiap malam pada waktu bulan Ramadan. Nah, jadi dari hadis ini maka Nabi sholat tarawehnya berjamaah cuma 2 malam. Cuma 2 malam. Jadi kalau kita sholat taraweh berjamaahnya udah 7 malam, udah hebat tuh gitu. Dah, begitu dah. Pokoknya nyenengin hati. Kita kan paling 2 malam sih, 3 malam. Seminggu. Kalau besok ini kan malam Sabtu taraweh, pasti malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin pasti penuh tuh. Nanti Senin udah masuk kerja nih. Malam Selasanya udah pasti berkurang tuh. Karena Seninnya udah masuk kerja. Jadi 3 malam, ya bener 3 hari dah nih. Udah lebih hebat kita. Udah lebih dari 1 hari. Nabi juga cuma 2. Dah pakai dalil itu. Wal masyhur, tapi riwayat yang masyhur, Nabi itu sholat tarawehnya 3 malam, yang masyhur. Yang riwayat yang masyhur. Kalau tadi kan hadis yang tadi hadis Aisyah 2 malam. Tapi hadis yang masyhur yang terkenal itu Nabi cuma 3 malam. Yaitu malam ketiga, malam ke-20 dan malam ke-27. Setelah itu atau sebelumnya atau selainnya Nabi nggak pernah keluar untuk melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Dan itu alasannya adalah karena Nabi rifqon bihim, sayang sama sahabatnya, sama umat, karena takut taraweh akan difardukan. Dan Nabi sholatnya 8 rakaat untuk tidak memberatkan para sahabat. 8 rakaat lah, tapi Nabi melanjutkannya di 20 rakaat di rumahnya beliau. Qala Syekh rahimallahu taala, berkatalah Syekh rahimallahu taala, wa min haza aidon, dari hadis ini yatabayyanu, jelaslah bahwasanya ada daha laisa qasiran ala samanir rakaat, bahwasanya bilangan tarawih itu tidak terbatas, tidak cuma 8 rakaat. Allati sholla bihim, yang Nabi sholat tarawih itu dengan para sahabat. Bidalilin, dengan dalil annahum kanu yukammilunaha fi buyutihim. Dalilnya adalah karena saat itu Nabi dan para sahabat memang 8 rakaat, tapi menyempurnakannya sampai 20 rakaat di rumah. Jadi hadis ini menyatakan sholat tarawih bukan 8 rakaat. Waqad bayyana fi'lu Umar, itu juga ya yang dijelaskan oleh perbuatannya Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar itu melaksanakan sholat taraweh berjamaah dengan para sahabat untuk pertama kali dimulai. Sholat taraweh berjamaah di masjid setiap malam itu dengan isruna, dengan bilangan 20 rakaat. Haitsu annahu jama'an nasu akhiran ala hadzal adadi fil masjid, bahwa Sayyidina Umar melaksanakan sholat tarawih ini bersama dengan para jamaah 20 rakaat full di dalam masjid.
Wa wafaqau sahabah ala zalik. Sahabat saat itu sepakat semua. Nggak ada satupun sahabat yang protes. Nggak ada sahabat yang saat itu mengatakan bid'ah, salah ini 8 rakaat ini bukan 20. Tidak ada yang protes itu. Karena tahu itu aslinya 20. Nabi cuma ngelakuin 8 tapi disempurnain di rumah. Karena di zaman Sayyidina Umar sendiri melaksanakan 20 rakaat dan tidak ada satupun sahabat yang protes, yang keberatan dengan 20 rakaat. Itu artinya sepakat semua sahabat itu bahwa sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Itulah kemudian wastamarru yusollunaha jama'atan istrina rakaatan. Dari mulai zaman Sayyidina Umar itu sampai saat ini sholat tarawih selalu dilaksanakan 20 rakaat secara berjamaah setiap malam. Inilah yang dikuatkan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu ini harus memegang sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Jadi selain sunnahnya Nabi, kita juga harus menggunakan memegang sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Addu alaiha bin nawajid. Gigit itu sunnahnya itu dengan geragamu. Artinya pegang itu. Nah kan Sayyidina Umar ini kan khulafa'ur rasyidin dan beliau melakukannya 20 rakaat. Tidak ada sahabat di khulafa'ur rasyidin yang melaksanakan sholat taraweh cuma 8 rakaat. Tidak ada. Semuanya melaksanakannya dengan 20 rakaat. Dan riwayat yang lain juga menyatakan, ini masih mencerita tentang bagaimana Sayyidina Umar melaksanakan tarawih saat itu, bahwa Sayyidina Umar memerintahkan Ubay dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam di masyarakat, di jamaah secara 20 rakaat. Jadi ada 2 imam tarawih saat itu di zamannya Sayyidina Umar. Namanya sahabat Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Inilah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat itu bisalasin wa isrina, 23 rakaat. 23 rakaat itu berarti 3 rakaatnya adalah witir. Summa qala syekh. Sama ini, jadi di zaman Sayyidina Umar dan di zaman Sayyidina Ali sama itu. Sholat taraweh dilaksanakan 20 rakaat. Jadi Sayyidina Umar setelah wafat kan diganti. Umar ini diganti dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman melaksanakan taraweh juga 20 rakaat. Ketika Sayyidina Utsman ini wafat digantikan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga melaksanakan tarawehnya itu juga 20 rakaat. Di mana 20 rakaatnya taraweh, 3 rakaatnya adalah witir. Summa qala syekh. Saya kemudian berkata, Imam Abu Hanifah pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tadi. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, at-tarawihu sunnatun muakkadatun. Tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah yang belum pernah keluar dilakukan kecuali pada zaman Sayyidina Umar. Dan itu dianggap bukan sesuatu yang sifatnya bid'ah, karena ada dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sepakat sudah itu yang 4 ulama itu, 4 mazhab itu, bahwa tarawih itu 20 rakaat. Dalam hadis yang lain, ini masih bercerita tentang bagaimana saat kejadian di Sayyidina Umar salat tarawihnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Sayyidina Umar mensunahkan ini, membiasakan ini maksudnya walaqad sanna Umaru haza wa jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar membiasakan tarawih ini dengan mengumpulkan orang-orang untuk diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Maka sholatlah mereka itu secara berjamaah dan terus menerus. Mulai dari Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, lalu kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, lalu kemudian oleh Ibnu Abbas, lalu kemudian oleh anaknya, oleh Tolha, oleh Zubair, oleh Muaz dan Ubay dan lain sebagainya dari kaum Muhajirin dan Ansor. Artinya para pemuka, bukan cuma khulafaur rasyidin nih,
para pemuka sahabat semuanya melaksanakan taraweh dengan 20 rakaat. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menolak. Wa maradda alaihi wahidun minhu. Satupun dari sahabat tidak ada yang menolak. Tidak ada yang membantah atas bilangan 20 rakaat itu. Summa qala Syekh, na'am ya. Zida fiha fi ahdi Umar Abdul Aziz. Pernah terjadi pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu udah jauh lagi tuh. Udah jauh lagi. Udah pada zaman Abbasiyah. Jauh lagi. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, pernah ditambahkan sholat taraweh. Bukan 20 rakaat ditambahkan. Saat itu Umar tempatnya ada di Madinah. Maka Sayyidina Umar menambahkan sholat taraweh yang tadinya 20 rakaat menjadi 36 rakaat. Sholat taraweh dari 20 rakaat ditambahkan jadi 36 rakaat. Saat itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ada di Madinah. Apa nih alasannya? Alasannya Umar bin Abdul Aziz menambahkan taraweh yang tadinya 20 ditambahin jadi 36. Apa alasannya? Katanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, al-kana al-qasdu min hazi ziyadah musawata ahli Makkah bifil fadli. Ini tujuannya agar, tujuan menambahkan ini untuk menyamakan para jamaah yang sholat di Masjidil Haram di Mekah. Biar sama kedudukannya. Kenapa? Karena di Masjidil Haram li'annahum kanu yatufuna bil baiti ba'da kulli arba'i raka'atin marrotan. Karena mereka ini para ahli Madinah setiap 4 rakaat sholat taraweh, 4 rakaat 2 salam, maka ahli Mekah yang ada di Mekah itu Masjidil Haram, mereka setiap 4 kali rakaat langsung melakukan 1 kali tawaf. 4 rakaat, kalau kita kan 4 rakaat doa. Di zaman dulu, di zamannya dulu tuh orang Mekah 4 kali dia 2 salam nih, 2 salam, 4 rakaat tawaf langsung. Nah kan di Madinah kan nggak ada Ka'bah. Maka kemudian ditambahkanlah 20 menjadi 36. Berarti berapa tuh? 16 ya. 16 rakaat ditambahkan menjadi 16 rakaat. Jadi itulah alasannya kenapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz melakukan sholat taraweh di Masjid Nabawi di Madinah dengan rakaat 36 rakaat. Untuk apa? Mengganti badala kulli tawafin arba'a raka'atin. Mengganti setiap 1 tawaf dengan 4 rakaat. Gitu ya. Ziyadatun minal fakir. Dalam hadis yang lain ini juga dikatakan, dalam hadis yang lain, anna lil insani ayyusalliya minan nafila mastata'a bil laili wan nahar illa fil awqat. Bahwa ibadah itu yang disyariatkan itu tidak apa-apa untuk ditambahkan selama dia mampu, baik di waktu malam maupun di waktu siang, kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Artinya apa? Sholat sunnah, sholat nafilah boleh ditambah. Ada besok jangan 20 rakaat, 36 rakaat. Jadi bukannya turun. Kalau 8 rakaat nggak ada dalilnya. Kalau 36 rakaat ada dalilnya. Jadi pilihannya 20 atau 36. Tuh, nggak ada pilihan 8 rakaat itu, nggak ada. Gitu ya, nggak ada pilihan 8 rakaat. Yang ada 20 rakaat. Kalau Syekh berkata fat tarawih izan isruna rakaatan. Jadi sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Indal jami, menurut semua ulama para imam mazhab. 4 mazhab semuanya mengatakan sholat tarawih 20 rakaat. Siwal witri, selain sholat witir.
Dalam riwayat yang lain dikatakan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bahwa sholat taraweh itu sama, mengatakan 20. Jadi ini semua riwayat menguatkan bahwa ulama-ulama semua sepakat bahwa sholat taraweh hukumnya bilangannya adalah 20 rakaat. Jadi kesimpulannya di sini katakan bahwa sholat taraweh itu ada taraweh isruna rakaatan siwal witri. Lalu orang yang mengatakan, kan ini udah jelas nih, udah jelas semua ulama dengan riwayat yang banyak tadi ini, itu kan semua sepakat bahwa ulama semua bahkan dari sahabat sholat taraweh itu 20 rakaat. Nah, yang mengatakan 8 rakaat itu gimana? Sholat 8 rakaat itu, orang yang sholat 8 rakaat khorikun limah taru wa mukhalifuhu. Yang 8 rakaat itu menyalahi, keluar dan menyalahi apa yang disepakati oleh para sahabat dan juga para ulama-ulama terdahulu. Maka tidak boleh memegang dalil sholat taraweh 8 rakaat. Megang dalilnya aja nggak boleh, apalagi ngerjain 8 rakaat. Summa qala Syekh, mereka ini bersandar dengan apa sih? Kan banyak nih 8 rakaat. Itu dasarnya apa sih? Kenapa sih mereka itu 8 rakaat? Dasarnya apa? Summa qala Syekh rahimahullah ta'ala. Syekh berkata, beliau nih Kiai Ali Maksum berkata, hunaka may yaqulu, di sana ada orang yang berpegang mengatakan inna taraweha sama nurakaatin, sesungguhnya salat taraweh itu 8 rakaat. Mustanidan, bersandar ila hadisi Aisyah, pada hadisnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah pernah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asarata rakaatin. Hadisnya Nabi, hadisnya Aisyah ini yang dipegang ini, bahwa Aisyah pernah berkata Rasulullah itu tidak pernah menambah sholatnya di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Jadi Nabi, hadis ini nih, hadis Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah menambahkan sholat setiap malam di waktu Ramadan maupun di lain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, yang beliau ini sholatnya 4. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan kamu, kata Aisyah, falatas an husnihinna wa tulihinna, kamu jangan nanya sudah tentang bagusnya sholatnya Nabi, panjangnya sholatnya Nabi. Summa yusolli arba'an, Nabi kemudian sholat lagi 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi kamu jangan bertanya lagi, kata Aisyah, tentang bagusnya dan panjangnya sholat. Jadi 8 rakaat itu Nabi panjang betul sholatnya, sampai kemudian bahkan sampai bengkak-bengkak gitu ya. Qalat, berkata Aisyah, lalu Aisyah berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah kamu ini sudah tidur sebelum sholat witir ini? Qala, berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah. Rasulullah kemudian berkata, inna ainayya tanamani, kedua mataku memang tertidur, wala yanamu qalbi, hatiku tapi tidak pernah tidur. Hadis ini nih yang muttafaqun alaih, itu dijadikan sanad, dijadikan sandaran, dijadikan dalil bagi orang yang melaksanakan sholat taraweh 8 rakaat. Hadis ini yang dijadikan dalil bahwa sholat taraweh itu 8 rakaat ditambah dengan 3, yaitu witir. Jadi 11 rakaat, 8-nya taraweh, 3-nya adalah witir. Ini sandarannya. Nah, lalu bagaimana ulama ahli sunnah wal jamaah mengkanter ini? Apakah benar hadis ini memang hadis yang mengatakan sholat taraweh? Apakah hadis ini memang terkait dengan sholat taraweh ataukah terkait dengan sholat yang lain? Maka dikatakan di sini,
Lakin hazal isnadu indila yasihu. Penyandaran dengan hadis ini menurutku, ya menurut ahli sunnah wal jamaah juga, la yasihu, nggak sah. Menyandarkan sholat taraweh dengan 8 rakaat plus 3 rakaat berdasarkan hadis ini, itu tidak sah, tidak benar. Kenapa kok tidak benar? Alasannya, satu, li'anna maudu al-hadisi huna fima yazharu huwa sholatul witri. Karena objek hadis ini sedang menerangkan sholat witir, bukan sholat taraweh. Sholat witir itu maksimal 11 rakaat. Hadis ini bukan menerangkan sholat taraweh, tapi hadis ini menerangkan sholat witir. Dan witir itu memang paling sedikit 1, paling banyak 11 rakaat. Jadi Nabi lagi melakukan sholat ini nih, hadis ini, Aisyah ini bukan soal sholat taraweh, tapi terkait sholat witir. Itu alasannya. Jadi yang pertama tadi, ucapan Aisyah kepada Nabi, atanamu qabla an tutira. Kan Nabi kan, Aisyah nanya tadi seperti itu. Apakah kamu sudah tidur Nabi sebelum kamu melaksanakan witir ini? Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sholat taraweh dikerjakan setelah sholat isya, sebelum tidur. Jadi kenapa kok Aisyah ada nanya gini, atanamu qabla an tutira, kalau ini terkait dengan taraweh. Karena taraweh itu setelah sholat isya langsung, bukan sebelum tidur. Tapi Aisyah ini nanya, apakah kamu sudah tidur Nabi sebelum witir? Ini menunjukkan bukan sholat taraweh hadis ini. Hadis ini menunjukkan sholat witir. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anna sholat taraweh la tujadu fi ghairi Ramadan. Sholat taraweh itu tidak ditemukan, tidak ada, tidak dilakukan kecuali pada bulan Ramadan. Nah, hadis Aisyah tadi, Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah menambahkan di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Di lainnya bulan Ramadan. Kan ada kata-kata gitu tadi Aisyah. Padahal tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan. Alasan yang ketiga, Annal Bukhari, sesungguhnya Imam Bukhari, kan hadisnya muttafaqun alaih. Ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meletakkan hadis ini di bab tentang sholat witir, bukan di bab sholat taraweh. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini itu meletakkan hadis ini di bab, di pembahasan mengenai sholat witir, bukan sholat taraweh. Nah, maka menggunakan hadis ini untuk dijadikan dalil sholat taraweh 8 rakaat, maka itu adalah sesuatu yang tidak benar menurut kitab ini dan menurut ahli sunnah wal jamaah. Imam Al-Alama Al-Qastalani di dalam Irsyadus Sari, sarahnya Sahih Bukhari, itu mengatakan bahwa bilangan rakaat taraweh 20 rakaat dengan 10 salam. Dan itu 5 kali istirahat. Jadi kan karena 4 rakaat kalau di umum ya, kalau kita kan enggak bablas terus gitu ya. Kan 4 rakaat kalau dulu zaman dulu itu di beberapa tempat 4 rakaat santai dulu, apa-ngapain dulu, bareng wiridan dulu, sholawatan dulu, langsung dimulai lagi. Wa fi Sunanil Baihaqi, dan dalam dalam riwayat Sunan Al Baihaqi dengan sanad yang sahih juga sama, bahwa semua melaksanakan sholat tarawehnya 20 rakaat. Riwayatnya Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta'nya dari riwayat Yazid bin Rauman juga sama, mengatakan bahwa sholat taraweh dilakukan 23 rakaat. Maksudnya 20-nya adalah taraweh, 3 rakaatnya adalah witir. Nah, wa'lam, dan ketahuilah anna sholat taraweh masna fi mazahibi ahli sunnah wal jamaah. Sholat taraweh itu 2 bukan 4 2 menurut mazhab
ahli sunnah wal jamaah. Bahkan menurut Imam Syafi'i, yajibu ayyusallima min kulli rakaatain. Wajib hukumnya salam setiap dua rakaat. Fa iza shallaha bisalamin wahidin lam tasiha. Kalau dia sholatnya taraweh 20 rakaat dengan satu salam, 20 rakaat tapi dengan satu salam, atau 4 rakaat tapi dengan satu salam, lam tasiha. Hukumnya tidak sah. Ini udah 8 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Pernah kan kejadian kayak gitu? Tutup. Ini udah tarawehnya 8 rakaat, terus udah gitu 4 rakaat, 4 rakaat. Udah 4 rakaat, 4 rakaat, bacaannya juga pendek. Jadi yang lain baru dapat 4 rakaat, itu udah ngapi udah gitu. Karena 8 rakaat tapi 2 salam. Menurut Imam Syafi'i, wajib hukumnya 2 rakaat 1 salam. Kalau dia lebih dari 2 rakaat lalu kemudian salam, maka sholatnya dianggap tidak sah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Hambali, yundabu ayyusallima fi akhiri kulli rakaataini. Itu hukumnya cuma sunnah saja. Sunnah salam di akhir tiap-tiap 2 rakaat. Tapi dengan ketentuan tetap di 2 rakaat yang pertama dia tahiyat awal. Tidak dibablasin jadi 4. Jadi enggak 4, tapi diselakan ya, kayak sholat isya lah. Kayak sholat isya, kayak sholat zuhur, kayak sholat asar gitu ya. Nah, kalau menurut Hanafi, Maliki dan Hambali, boleh 4 rakaat itu 1 salam, 2 rakaat 1 salam itu hukumnya sunnah. Tapi menurut Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib. Falau fa'alaha bisalamin wahid wa qa'ada ala ru'si kulli raka'ataini sohat mahal karoha. Mereka mengatakan kalau melakukan 1 salam lalu kemudian dia duduk di rakaat yang kedua, sohat, ya sah sholatnya ma'al karohah, tapi dengan makruh. Amma iza lam yakut ala ru'si kulli raka'ataini. Jadi kan gini, ini kan pendapatnya ada yang mengatakan pendapat begini, 4 rakaat 1 salam. Kalau diselingi ketika 2 rakaat ini tahiyat awal, maka hukumnya sah, tapi makruh. Nah, bagaimana kalau 4 rakaat tapi dibablasin, nggak duduk lagi, nggak pakai tahiyat awal. Ini untuk taraweh ya, 4 rakaat tapi 1 salam, tapi tidak diselingi dengan tahiyat awal. Apa hukumnya? Di sini ulama berbeda pendapat. Tiga ulama tadi ini, Hambali, Hanafi, dan Maliki, berbeda pendapat. Imam Syafi'i juga berbeda. Kalau Imam Syafi'i kan jelas, salam hukumnya wajib untuk setiap 2 rakaat. Dia kalau lebih dari 2 rakaat, dia salam, artinya 4 rakaat dia salam, baik dia ada tahiyat awal maupun gak ada tahiyat awal, hukumnya tidak sah. Pokoknya 2 rakaat harus salam menurut Imam Syafi'i kita. Tapi menurut yang lain, Imam Hanafi, iza sholla 4 rakaatin bisalamin wahid nabat an rakaataini ittifaqon. Kalau dia sholat 4 rakaat dengan 1 salam tanpa diselingi dengan tahiyat awal, nabat an rakaataini ittifaqon, dianggap cuma sholat 2 rakaat. Menurut Imam Abu Hanifah, 4 rakaat dibablasin nih. Dibablasin 4 rakaat sholat taraweh, 4 rakaat 1 salam, tapi dibablasin, nggak pakai tahiyat awal. Kata Imam Abu Hanifah, dihitung cuma 2 rakaat. Anda biasanya kalau ikut yang 4 rakaat 1 salam, ada tahiyat awalnya nggak? Ya, enggak kan? Enggak. Berarti kan cuma 8 rakaat tuh. Berarti cuma sholat 4 rakaat. Cuma dia itu aja menurut Imam Abu Hanifah itu. Menurut Imam Syafi'i udah nggak sah itu. Udah nggak sah.
Wa iza shalla aksara min arba'i raka'atin bisalamin wahid ikhtalafat tasifi fihi faqila yanubu an sab'in minat tarawih wa qila yabsud. Kalau dia lebih dari 4 rakaat, misalnya 6 rakaat 1 salam, maka itu dianggap tetap 2 rakaat. Bahkan ada yang mengatakan yabsud, rusak, udah nggak bisa. Bagaimana menurut Imam Hanbali? Menurut Imam Hambali mengatakan tasihu ma'al karohah wa tuhsabu istrina rok'atan. Sah sholatnya 4 rakaat 1 salam, tapi nggak pakai tahiyat awal, sah tapi makruh. Wa ammal malikiyah, Imam Maliki mengatakan faqalu tasihu wa tuhsabu istrina rok'atan. Sah dan dihitung 20 rakaat. Wa yakunu tarikan li sunnati tasahud. Sah dia, sah, tapi dianggap sebagai tarikus sunnati tasahud. Dianggap sebagai orang yang meninggalkan kesunahan tahiyat. Wa li sunnati salami, dan meninggalkan kesunahan salam di tiap-tiap 2 rakaat. Dan itu wazalika makruhun. Menurut Imam Maliki sah, tapi tetap hukumnya makruh. Jadi nggak ada satupun ulama 4 mazhab yang memperbolehkan dan tetap mendapatkan pahala mengatakan 4 rakaat 1 salam. Minimal sah tapi makruh. Sah dia tapi makruh. Tidak ada yang mengatakan sah dan sunnah, nggak ada itu, tidak ada. Jadi hati-hati besok milih-milih sholatnya. Qala Rasulullah SAW, sebagai penutup, sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Fa iza khasya ahdukumus subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu. Kalau kamu salah satu dari kalian ini takut sudah keduluan subuh, maka sholatlah 1 rakaat. Ini karena Nabi saat itu kalau 1 rakaat aja itu udah 10 menit. Kalau model kita, kamu takut keduluan subuh, cukup 1 rakaat. 1 rakaat kita nggak nyampe semenit. Kan Nabi bilang gini nih, kalau kalian ini takut udah keduluan subuh, udah keburu subuh, udah sholat aja 1 rakaat. Karena sholat 1 rakaat juga di zaman dulu tuh kalau sendirian ini itu juga panjang. Tutiru lahu maqad shalla. Rawahu al-Bukhari an Abdullah bin Umar. Inilah dalil bahwa ulama 4 mazhab sepakat kalau sholat tarawih itu 20 rakaat. Saya pribadi sering itu berbenturan dengan itu. Misalnya sholat tarawih di Masjid Pondok Indah aja, kan saya ada jadwal tuh beberapa kali. Kalau taraweh di Masjid Pondok Indah, itu kan memang ada dua termin ya, 8 rakaat. Setelah itu diterusin. Tapi setelah 8 rakaat udah tinggal 1 shaf, itu kurang malah. Jadi saya 8 rakaat ya sudah, saya lanjutin aja sendiri gitu ya. Lanjutin sendiri. Jadi nggak pernah di sini, apalagi di Masjid Haji Nawawi itu, di masjid yang Jinawi itu yang di bawah itu kan ada jadwal juga Al-Munir juga sama itu 8 rakaat juga itu. Makanya tiap malam ada kultum. Jadi saya ada jadwal di situ. Itu juga 8 rakaat, mereka witir, sudah saya mundur. Gitu ya. Maksudnya karena tadi ini. Jadi kalau kita nanti dapat jadwal, dapat undangan, kok cuma 8 rakaat? Ikut aja 8 rakaat. Ikut rakaat. Nanti pas udah mereka witir ya mundur. Nggak usah ikut. 4 mazhab menyatakan sholat tarawih tidak ada yang 8 rakaat. Semuanya 20 rakaat. Apalagi kalau Anda tadi 8 rakaat, 4 lagi. Maka udah dianggap cuma 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahabat-sahabat sekalian, ini pengajian kita terakhir. Ramadan kita tawakuf dulu. Nanti mungkin Syawal juga masih belum mulai. Mungkin nanti setelah Syawal baru kita akan mulai. Masih tersisa 2 bab lagi, yaitu terkait dengan ziarah Rasul dan terkait dengan penjelasan tawasul. Artinya mungkin sebelum Idul Adha atau setelah Idul Adha, mungkin ini kita sudah hatam dan rasanya kita mau enak kalau hataman ini langsung di makomnya beliau di Jogja. Jadi ikhtiar sama-sama, kita ikhtiar sama-sama dari sekarang. Ikhtiar sama-sama dari sekarang, ya diikhtiarkan bersama-sama lah bagaimana caranya kita ikhtiar biar nanti mungkin sebelum Idul Adha kan pembahasan sekali, habis itu nanti bab terakhir, 1 bab kita akan baca dan hatam di Jogja karena makom beliau itu ada di Kerapia di Jogja. Ya, kalau memang kita memungkinkan dan kita usahakan, kita ikhtiarkan, ya terserah Allah nanti ini jadi apa enggak. Tapi kalau mau diikhtiarkan, kita ikhtiarkan sama-sama. Nanti sebelum Idul Adha atau setelah Idul Adha, kita di Manana bisa sama-sama ziarah ke Jogja untuk hataman kitab Hujjatul Ahlussunnah wal Jamaah langsung di makomnya beliau. Mudah-mudahan Allah restui, Allah ridhoi, dan Allah mudahkan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fana ya karim fil ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udiuka bima qara'na wa sami'na fardudhuma inda hajatina. Allahumma jalna wa jal auladana wa talamizana min ahli ilmu min ahli khair wa la tajal wa min ahli syarri wa min ahli jahal bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.